yang saya nggak tahu salah saya ini apa gitu guys. Nah saya nggak mau berhenti dikarenakan ya saya cuman buka jendela, saya bilang, kenapa Pak berhentiin saya? Kenapa Bapak berhentiin saya? Atas dasar apa Bapak berhentiin saya? Saya salah apa? Bapak berhentiin saya gitu. Kenapa? Saya tuh kenapa Pak? Gitu, ini mobil saya. Udah finally kita berhenti karena mobilnya kita diselip gitu ya. Jadi kayak ada truk, terus ini posisi mobil, pokoknya kita di slip gitulah yang ngebuat kita ya udah kita harus berhenti. Kita berhenti. Perlu nggak saya bongkar? Dan patut saya duga Nopi itu adalah penjahat pemain roda 4. Ini saya punya barang buktinya. Boleh dilihat ke sini. Ini ada berapa jumlah transfer atas nama Novi ya. Yang memang dia patut diduga merugikan masyarakat meskipun sudah SP3 tapi dengan cara-cara melawan hukum. Nih gua rangkumin ya buat kalian semua, nih orang ngomong apa supaya kalian nggak perlu buang-buang kuota buat nonton dan nggak kena serangan darah tinggi ya. Jadi di sini dia bilang bahwa Teh Novi itu adalah penjahat roda 4. Dia menyimpan barang bukti dari seseorang, intinya tentang penjualan mobil Alphard yang dimana nih penjualan itu dilakukan dengan double STNK. Intinya Teh Novi itu melanggar hukum di transaksi tersebut gitu. Ini mohon maaf banget nih Pak ya. Ini mohon maaf banget. Masalah kemarin Bapak nuduh Teh Novi pemakai narkoba aja, ternyata pas dibuktikan itu negatif loh. Saya pikir Bapak di situ itu udah tahu malu dan jadi diem. Ternyata nggak ada habis-habisnya, mengulik terus kasus-kasus fiktif yang ujung-ujungnya nggak terbukti Pak. Ya. Terus dia juga dapat kiriman dari mantan adminnya Teh Novi, bukti bahwa banyak banget donasi yang belum disalurkan. Kata gue dia banyak banget ya kirimannya ya. Kiriman barang bukti ini, barang bukti itu. Yang endingnya itu gak terbukti. Udah paling bener Bapak itu dapat kiriman GoFood, Pak, aman. Sekarang katanya penjahat roda 4. Lama-lama besok dibilang penjahat kursi roda, penjahat sepatu roda. Semua roda aja lu bawa-bawa, Pak. Terus dia bilang lagi ke kita-kita, perlu gak nih saya bongkar? Perlu gak saya bongkar kasus-kasus Novi ini apa aja? Kagak usah. Itu namanya tutorial mempermalukan diri sendiri. Mending kalau mau bongkar, no sana ikut para tukang bangunan, ikut mandor ya. Bapak bongkar ruko kosong buat dijadiin mixu. Soalnya dikit lagi Bapak udah nggak bisa jadi lawyer lagi Pak. Sesuai omongan dan janji Bapak Pak. Ya. Harus loh. Itu harus Bapak tepati loh. Jangan asal ngomong doang ya. Kalau kalah kasus ini Bapak berhenti jadi lawyer. Terus dia juga bilang guys, kalau Teh Novi itu punya KTP ganda. Kalau kata gua Bapak yang punya kepribadian ganda. Kadang ngomong kedelai, ntar malamnya jadi tempe. Hari ini menggebu-gebu nantangin, besoknya udah ciut, minta maaf. Bapak lah yang punya kepribadian ganda. Terus saya pikir-pikir, kasus yang Bapak bahas itu ya, udahlah fiktif, gak terbukti, gak ada hubungannya lagi sama Agus, Pak. Bapak naksir ya sama Teh Novi, Pak? Naksir ya jangan-jangan? Jujur aja, jadi kayak aneh gitu loh. Sumpah kalau kata gue ya, di bapak-bapak satu ini lebih berisik daripada horek. Diberitakan sebelumnya, polisi pencegat mobil Toyota Alphard di tol Pemalang viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh Pratiwi Novianti, di mana awal cerita Pratiwi Novianti menjelaskan awal mobil Toyota Alphard tersebut ternyata digadaikan kepada saudara Teguh sebesar 180 juta rupiah. Novi ingin mengambil mobilnya, menghubungi Teguh, akan tetapi saat dihubungi ponsel Teguh justru tidak aktif. Novi pun berusaha mencari keberadaan mobil miliknya tersebut. Pratiwi hendak menebus mobil kepada Teguh, ternyata HP-nya sudah tidak aktif dan setelah dicek kendaraan tersebut di wilayah Unggaran, Semarang. Setelah menelusuri, ternyata mobil Novi sudah berpindah tangan ke orang lain yang diketahui bernama Hendri Purnomo. Hendri mengaku mendapat mobil itu dari seorang bernama Lili yang menggadaikan mobil tersebut senilai 535 juta rupiah. Novi bersama tim kuasa hukumnya kemudian mendatangi lokasi mobil tersebut dan mengambil menggunakan kunci cadangan. Henry yang mengetahui mobil yang digadaikan bahwa
orang tanpa izin lantas berusaha mengejarnya. Karena mobil tersebut diambil tanpa izin, saudara Henry akhirnya mengejar kendaraan tersebut dan meminta bantuan PJR Polda yang akhirnya diberhentikan di 303 km Pemalang. Keduanya sempat mediasi di rest area di tol. Saat itu Novi tak ingin menyerahkan mobilnya kepada Henry hingga akhirnya mediasi itu berakhir. Akhirnya saudara Novi dan saudara Hendrik meninggalkan rest area untuk sama-sama membuat pengaduan terkait tindak pidana tersebut. Pada tanggal 10 April 2023, temanku ini minta tolong bantuan sejumlah nominal uang. Dikarenakan waktu itu aku juga banyak banget pengeluaran, harus bayar THR, gaji karyawan, terus keluarga dan lain-lain. Jadi aku tidak memiliki spend uang yang terlalu banyak untuk membantu orang lain atau temanku yang lagi membutuhkan. Sedangkan yang dia butuhkan waktu itu sekitar hampir 200 juta. Nah, aku bilang sama beliau, ya udah, aku kan ada 2 mobil lagi. Kalau mau pakai satu mobil yang tidak pernah aku pakai, yaitu Alphard, silakan pakai. Aku bilang, tapi aku titip rawat. Jadi tidak ada bahasa gadai sama sekali. Titip rawat sama salah satu oknum, terus jaminannya dia memberikan nominal 180 juta rupiah dan harus dibayar lagi sebanyak 200 juta selama 1 bulan. Aku bilang sama temanku, ya udah nggak apa-apa, kalau nanti kamu nggak bisa bayar, aku bisa backup tanggal 25, nggak perlu nunggu akhir bulan, jadi aku langsung bayarkan 200 juta tersebut dan aku bisa ambil mobilnya. Nah, finally, setelah kesepakatan, tanggal 12 kita ketemu malam hari jam 10, itu di suatu pom bensin di daerah Tangerang, dan aku udah mulai curiga, kok ini transaksinya di jalan, bukan bener-bener di tempat untuk yang aku bisa ngelihat gitu loh. Oh, emang ada yang bisa dipercaya, ada mobil lain dan lain-lain gitu. Terus akhirnya aku dibawa ke tempat sepi gitu, dan akhirnya ketemu sama orang yang katanya ingin membantu temanku itu untuk titip rawat ya, karena kita ada bukti. Artinya kawan kita yang lawyer satu ini memang agak lain ya. Di satu kesempatan dia ngegas, ngenyecar. Di kesempatan lain, di tempat lain dia minta maaf lagi, nuduh lagi, minta maaf lagi, menyampaikan kalau bisa perdamaian antara Novi dengan Agus. Di kesempatan lain terakhir nuduh lagi mengenai mobil dan lain-lain sebagainya. Emang agak lain abang lawyer kita satu ini. Menurut saya, buat Teh Novi dan para kuasa hukumnya, gaskan aja. Buat Agus nggak perlu khawatir lagi karena mulai sekarang ada satu orang yang bersedia untuk merawat dan mengayomi Agus. Namanya Zanzabela. Agus bisa langsung DM beliau untuk menanyakan kelanjutannya bagaimana. Ya, Agus nggak boleh bersedih. Teh Novi mungkin boleh lepas tangan tentang Agus, tapi Zanzabela tidak. Saya mau memberikan pernyataan terkait apa yang disampaikan oleh Yolo Ine di live streamingnya dengan menunjukkan video yang katanya Tengku Zanzabela atau saya ini adalah Leci atau Elsie. Yang pertama, ini konsepnya apa sih, gue gak ngerti sumpah. Gimana pendapat kalian guys dengan nih orang? Hah? Ada dendam pribadi apa dia? Semua perkataan dia sudah langsung dibuktikan oleh Teh Novi. Narkoboy, udah. Ini SP3 loh yang ditunjukkan bukti ini. Apa lagi bang? Hah? Gimana pendapat kalian guys? Ini orang mau ngapain? Hah? Hati-hati loh. Mulutmu, harimaumu akan kembali pada dirimu. Lihat ya, lihat. Kita tunggu waktunya. See.